Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat musyawarah, tidak dapat saya sebut satu-satu. Yang terlihat gambarnya di sini, Mas Ade, Mas Riki, Mas Andi, Assalamualaikum. dan yang lain-lain. Insya Allah kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan oleh para malaikat. Yang paling penting kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tema kita tentang masalah Ramadan di saat Corona ini. Sama saja seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah hitung-hitung, itu ada 10 momen yang kita pasti selalunya berkumpul. Sementara sekarang kita nggak boleh berkumpul. Ada 10 momen Ramadan sampai akhir Ramadan kita akan berkumpul, dan itu tidak dibolehkan berkumpul. Kita hanya sekarang boleh kumpul 1 meter jaraknya, dan nggak boleh lebih dari 10 orang. Yang pertama, kita biasanya kumpul-kumpul menyambut bulan suci Ramadan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Kita punya local wisdom. Kalau di Pekanbaru, di Riau, itu menyambut bulan suci Ramadan, orang berkumpul beramai-ramai, ada yang mandi beli mau ke tepi sungai. Maka pada tahun ini kita tidak akan bisa lakukan itu. Kita tidak lagi bisa berkumpul, tapi itu tidak mengurangi Ramadan sedikit pun. Bahkan justru dengan adanya yang terjadi sekarang ini, malah dia mengurangi perbuatan dosa. Karena seringkali ustaz-ustaz berceramah, jangan nodai bulan Ramadan, sehari menjelang Ramadan, anak muda-mudi, bonceng-boncengan, tidak mahram. Acaranya menyambut Ramadan, tapi justru keyboard tunggal. Maka justru dengan adanya ini, orang tidak boleh berkumpul, bapak-bapak polisi, tentara akan razia. Jadi momen yang pertama, kumpul-kumpul menyambut Ramadan, kita tetap kumpul, tapi kumpul kita adalah streaming ngaji, kumpul kita adalah zikir, kumpul kita adalah menyenangkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Tidak ada hubung kait antara menyambut Ramadan dengan rukun puasa. Rukun, syarat, wajib, tidak ada. Oleh sebab itu, maka jangan pernah merasa, oh Ramadan tahun ini kurang asik, Ramadan tahun ini tidak disambut seperti biasa. Kita sambut dengan kesiapan mental, dengan kekuatan batin. Apalagi tiap malam ini kita streaming, dari mulai taubat, mujahadah, membahas tentang masalah khauf, malam ini tentang roja, besok masalah sedih. Itu semua adalah membangkitkan kesiapan mental. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti setelah masuk bulan suci Ramadan, kita akan kumpul lagi sholat tarawih. Lalu kemudian akan merasa berkecil hati di dalam hati, tidak bisa tarawih berkumpul bersama keluarga, tidak bisa ke masjid rame-rame yang selama ini masjidnya sampai pakai tenda. Maka sesungguhnya itu tidak mengurangi semangat kita. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih ke masjid itu 3 malam. Malam pertama Nabi datang ke Masjid Nabawi, sholat diikuti oleh jamaah. Malam kedua jamaah makin ramai. Malam ketiga jamaah melimpah ruah. Malam keempat Nabi tidak datang lagi. Nabi sholat di rumah. Besok pagi datang sahabat bertanya. Sebelum sahabat ngomong, Nabi berkata, aku tahu tadi malam kalian ramai-ramai berkumpul menunggu aku, tapi aku tidak datang. Kenapa engkau tidak datang ya Rasulullah? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku datang, nanti sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kamu. Karena sholat tarawih tidak wajib. Oleh sebab itu jangan berkecil hati kita tidak bisa sholat tarawih ke masjid. Kita tidak meninggalkan masjid. Kita sedang melaksanakan sunnah pada saat ada wabah penyakit. Oleh sebab itu yang kedua ini, jangan berkecil hati. Kita tetap bisa tarawih di rumah, bersama keluarga, bersama jamaah, bersama komunitas yang terbatas. Tetap kita jaga aturan negara, kita tetap jaga sunnah untuk tidak
menggabungkan diri bersama orang yang terkontaminasi, dan sahabat-sahabat, dokter, perawat di rumah sakit, selesai tugasnya, silakan sholat tarawih sendirian atau berdua bertiga berjamaah di musola rumah sakit. Nah, ini masalah yang kedua. Yang ketiga, bahwa setelah sholat tarawih akan ada tadarus bersama baca Quran. Lalu kemudian Ramadan mungkin berbeda karena tidak boleh berkumpul bersama, lalu merasa berkecil hati, oh tahun ini kita nggak bisa tadarus bersama. Kita bisa tadarus bersama seperti yang kita lakukan malam ini, baca. Bedanya kita tidak satu majelis duduk, tapi kita tetap satu bacaan, tetap gambar kelihatan, tetap suara. Baca satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ada yang keliru, salah tajwidnya, idghamnya, qalqalahnya, ikhfa'nya, maka tetap bisa ditegur oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah kenapa begini, kenapa terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mengapa kita tidak mencoba menghidupkan lilin untuk mengusir gelap ini, tetap mengisi dengan aktivitas. Tadarus tidak terganggu, insya Allah. Yang keempat, bahwa setelah tadarus itu kita ada yang namanya malam-malam itu orang membangunkan. Wah, itu biasanya di stasiun televisi beberapa TV membangunkan orang sahur keliling-keliling. Tahun ini tidak akan ada lagi, karena pasti akan dilarang oleh pihak berwajib. Sedangkan jam 11 malam saja di Pekanbaru, jam 11 kepada semua warung-warung kopi pulang. Oleh sebab itu, maka apakah ini mengurangi Ramadan kita? Tidak, karena ini tidak ada hubung kait dengan rukun, syarat, wajib, sunnah. Oleh sebab itu kita tetap bangun sahur seperti biasa. Kita bisa call jamaah kita bisa ajak nanti jam sekian kita akan pertemuan, kita akan masing-masing menelpon grup. Jadi bedanya hanya saja kita tidak ada kontak fisik dekat, tapi hati kita dekat. Berapa banyak orang yang hatinya dekat walaupun jaraknya jauh. Oleh sebab itu ini adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana kedekatan kita yang sesungguhnya. Yang kelima, setelah orang bersahur biasanya sholat subuh ke masjid. Pulang dari masjid mulailah muncul asmara subuh. Bahkan beberapa MUI provinsi mengeluarkan fatwa haram asmara subuh, bonceng-boncengan. Justru tahun ini tidak akan ada asmara subuh karena orang tidak ke masjid, tapi kita tidak meninggalkan sholat subuh.